Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang rancang bangun sistem ekonomi Islam. Apa itu rancang bangun sistem ekonomi Islam? Menurut Hasanul Zaman, bahwa ekonomi Islam adalah pengetahuan tentang penerapan perintah-perintah atau instruction dan tata cara atau rule yang ditetapkan oleh syariat dalam rangka mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka memenuhi kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat. Muhammad Abdul Manan tahun 1992 berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dihakimi oleh nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap berdasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma. Karakteristik ekonomi Islam. Apa sih tujuan ekonomi Islam? Yang pertama, mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Yang kedua, masalah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari 5 hal, yaitu agama, jiwa, intelektual atau keturunan, dan material. Yang ketiga, masalah dicapai jika hidup manusia dalam keseimbangan sunatullah. Yang keempat, keseimbangan antara dimensi material dan spiritual, individu dan sosial, kesejahteraan di kehidupan dunia dan akhirat. Moral sebagai pilar ekonomi Islam. Yang pertama, moral atau akhlak, pegangan pokok bagi pelaku. Yang kedua, moral menempati posisi penting dalam Islam. Rasulullah diutus untuk ini. Yang ketiga, implikasi tauhid, peran Allah dalam aktivitas ekonomi menjadi sentral. Yang keempat, segala hal dalam ekonomi Islam bersumber dari Allah. Cara atau metode sesuai aturan Allah dan mencari ridho Allah. Yang kelima, menjalankan rukun Islam yang juga berkaitan dengan ekonomi Islam. Yang keenam, moral ekonomi Islam merupakan nilai ekonomi Islam dan prinsip ekonomi Islam. Selanjutnya, saya akan membahas tentang nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama itu ada tauhid, yaitu percaya atau keimanan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah yang patut kita sembah. Yang kedua itu ada keadilan, di mana seseorang yang ingin maju harus memiliki sifat adil dan supaya dapat menciptakan keseimbangan perekonomian. Dimaksud dari keseimbangan perekonomian di sini yaitu dapat menghilangkan kesenjangan dari pemilik modal dengan yang membutuhkan. Yang ketiga itu ada nubuah. Nubuah itu sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah seperti jujur, cerdas, amanah, bijaksana, dan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik supaya orang-orang percaya dan membenarkan setiap omongan-omongan yang kita bicarakan. Yang keempat itu ada khalifah atau pemimpin. Dalam perekonomian, pemerintah memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur jalannya kegiatan suatu usaha mau dari kelompok maupun individu. Yang kelima itu ada ma'ad. Dalam Islam, ma'ad yaitu memperbolehkan kita mengambil keuntungan, akan tetapi tidak boleh melebihi batas wajar atau rata-rata, karena kalau kita melebihinya dapat merugikan banyak orang. Berikutnya adalah prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Pengusaha-pengusaha atau
orang-orang yang ingin mendirikan usaha harus atau wajib memiliki prinsip-prinsip ini, karena supaya usaha yang mereka dirikan itu berjalan dengan sesuai yang mereka inginkan. Selanjutnya ada basis kebijakan ekonomi Islam. Yang pertama itu ada pelarangan riba. Kenapa? Karena di agama Islam sendiri kita tidak diajarkan atau tidak dianjurkan melakukan riba. Yang kedua itu ada pelembagaan zakat. Kenapa kita harus melakukan zakat? Supaya harta yang kita miliki itu bersih. Kenapa? Karena rezeki yang kita dapatkan itu bukan semuanya milik kita. Sebagian itu dimiliki oleh fakir miskin. Yang ketiga ada pelarangan gharar atau ketidakjelasan. Ini terjadi di bisnis jual beli. Kenapa tidak boleh atau dilarang? Karena di agama Islam sendiri jual beli yang barang atau sesuatu yang ingin dijual itu samar-samar itu tidak boleh, karena dapat merugikan dari sebelah pihak. Yang terakhir itu ada pelarangan hal-hal haram yang menurut agama Islam. Selanjutnya ada paradigma ekonomi Islam. Paradigma merupakan serangkaian pandangan yang menghubungkan idealisme yang abstrak dengan gambaran praktik yang nyata. Paradigma ekonomi Islam atau cerminan dari perilaku yang mencerminkan falah atau kesuksesan dapat dilihat dari paradigma berpikir atau berperilaku dan paradigma umum. Sedangkan paradigma yang terbentuk dari kapitalis yaitu perekonomian yang harmoni dan perekonomian yang adil. Tentang bangun ekonomi Islam, di dalamnya terdapat yang pertama, kepemilikan di dalam Islam, mencangkup pertama hak pribadi, yang kedua hak umum atau publik, yang ketiga yaitu hak milik negara. Hak milik negara ini tidak dapat dialihkan menjadi hak pribadi, dikelola oleh pemerintah dan dapat disubsidikan. Dalam intensif ekonomi Islam, harta seharusnya tidak dijadikan milik sendiri atau pribadi seutuhnya, karena itu merupakan sistem kapitalis. Dalam intensif ekonomi Islam, material dan non-material, dunia dan akhirat harus berhubungan dan selaras. Yang ketiga yaitu adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan secara desentralisasi dan sentralisasi, di dalamnya terdapat musyawarah untuk mencapai mufakat. Peran pemerintah dan peran masyarakat harus diselaraskan dengan harmonis sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Adanya pasar yang adil sebagai media komunikasi. Di dalam pasar harus ada pemenuhan intensif, adanya kompetisi, kerjasama, keadilan, dan mekanisme moralitas yang baik. Dan yang kelima yaitu adanya peran dalam ekonomi Islam. Di dalamnya terdapat pemerintah, pasar, dan peran masyarakat sebagai ekonomi Islam.